Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa, NIM 105721111420, kelas manajemen 20C. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, tujuan analisis pekerjaan, yang ketiga, proses analisis pekerjaan, yang keempat, metode analisis pekerjaan, dan terakhir itu manfaat analisis pekerjaan. Baik, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal penting bagi suatu organisasi. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan sekelompok tugas dan tanggung jawab yang sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Yang kedua yaitu tujuan analisis pekerjaan. Beberapa tujuan dari analisis pekerjaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, job description, di mana berisi informasi, identifikasi, riwayat, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, spesifikasi atau standar-standar pekerjaan. Yang kedua, job classification, di mana pengelompokan, pengkelasan, dan jenis-jenis pekerjaan berdasar rencana sistematika tertentu. Yang ketiga, job evaluation, merupakan prosedur klasifikasi pekerjaan berdasarkan kegunaan di dalam organisasi dan di dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. 4. Job design restructuring, meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan merestrukturisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima, personnel requirement atau specification, yaitu spesifikasi ini adalah kualifikasi minimal untuk suatu pekerjaan, penyusunan persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. 6. Yaitu performance appraisal, yaitu penilaian sistematis yang dilakukan oleh para supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Tujuan penting dari penilaian performansi adalah mempengaruhi performansi para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi. Yang ketujuh, worker training, yaitu dilakukan untuk tujuan-tujuan pelatihan, yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu dan mempengaruhi perilaku dari individu-individu dalam organisasi sedemikian rupa sehingga perilaku individu-individu tersebut memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. 8. Yaitu worker mobility. Analisis pekerjaan diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerjaan dalam karir yang meliputi dinamika posisi-posisi, okupasi-okupasi, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 9. Yaitu efisiensi, di mana suatu pekerjaan disebut efisiensi apabila mencakup integrasi proses kerja yang optimal dan didukung perencanaan yang baik dalam keadaan peralatan dari fasilitas fisik lainnya. Proses pengintegrasian pekerjaan perlu memperhatikan efisiensi tentang prosedur-prosedur kerja, susunan kerja, dan juga prosedur-prosedur kerja sebagai referensi tertentu pada aktivitas-aktivitas pekerjaan. Yang ke-10 ada namanya safety, di mana fokus perhatian safety lebih dititik beratkan pada penghentian, mengeliminasi atau menghindari kondisi-kondisi fisik, kondisi-kondisi lingkungan, dan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman. Yang ke-11 yaitu human resource planning, yaitu perencanaan SDM akan selalu meliputi upaya perencanaan agar memperoleh the right man in the right place and in the right times untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya atas keberadaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. 12 yaitu legal, di mana analisis pekerjaan juga diperlukan untuk menyusun regulasi-regulasi dan berbagai ketentuan organisasional. Adapun proses analisis pekerjaan
Yang pertama dari tahap persiapan, di mana meliputi A. Mempelajari visi misi, tujuan dan sasaran perusahaan. B. Mempelajari struktur organisasi perusahaan, kebijakan, peraturan, dan berbagai pedoman. C. Menentukan program yang memerlukan analisis pekerjaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. D. Yaitu mengadakan diskusi untuk kesediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis pekerjaan tentang tujuan diadakannya analisis pekerjaan. E. Yaitu menjelaskan metode yang akan diterapkan dalam analisis pekerjaan serta menyusun rencana penyelenggaraannya termasuk jadwal kerja. E. Yaitu F. Di mana menyusun formulir analisis pekerjaan dan petunjuk cara penyajiannya. G. Yaitu menyiapkan tenaga analisis pekerjaan. Adapun dari tahap pengumpulan data, di mana dalam proses ini metode yang digunakan untuk menjaring informasi pekerjaan ada berbagai macam, antara lain wawancara, daftar pertanyaan, pengamatan atau observasi, buku catatan harian. Adapun metode analisis pekerjaan, yang pertama, metode yang digunakan untuk menganalisis pekerjaan adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan catatan laporan partisipan. Di mana itu yang pertama wawancara. Wawancara itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pro dan kontra, di mana wawancara kiranya metode yang paling banyak digunakan untuk tugas dan tanggung jawab jabatan dan penggunaannya yang luas mencerminkan keunggulan. Namun bisa juga terjadi distorsi dari informasi. Bekerja yang diwawancarakan bisa saja atau cenderung membesar-besarkan tanggung jawab tertentu dan mengurangi yang lain dengan maksud agar gaji dinaikkan. B. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang khas meskipun ada kekurangan-kekurangannya. Wawancara itu digunakan secara luas. C. Yaitu pedoman wawancara. Yang kedua, ada namanya kuesioner, di mana meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka adalah satu cara lain untuk memperoleh informasi analisis pekerjaan. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi langsung khususnya yang bermanfaat nilai-nilai jabatan, terutama terdiri dari kegiatan yang dapat observasi secara fisik. Yang keempat, catatan laporan partisipan, di mana pendekatan yang lain adalah meminta karyawan membuat catatan laporan atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari untuk setiap kegiatan yang terlibat di dalamnya. Kegiatan tersebut bersama dengan waktunya dicatat oleh karyawan itu dalam sebuah catatan laporan atau buku harian. Dan yang terakhir yaitu manfaat analisis. Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pembuatan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya proses analisis pekerjaan antara lain. Yang pertama, ada yang namanya penarikan, di mana seleksi dan penempatan pegawai. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Keempat, memperbaiki cara bekerja pegawai. Yang kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Yang ketujuh, merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi pegawai. Yang kedelapan, bimbingan dan penyuluhan pegawai. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.